Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bicara soal mesin, salah satu parameter yang biasanya digunakan untuk menggambarkan potensi dari sebuah mesin itu adalah kubikasi atau volume ruang bakar. Nah, volume ruang bakar dari sebuah mesin bakar itu biasanya digambarkan berupa silinder ya. Nah, jadi nanti si silindernya itu dia akan punya diameter, kita sebut nanti bore ya. Jadi ini diameternya bore, dan nanti ada panjang langkah yang akan dilewati oleh si piston atau kita sebut stroke. Nah, ternyata mengubah bore dan stroke itu akan menghasilkan sifat mesin yang berbeda-beda gitu dengan volume yang sama. Ya, jadi menarik ya. Jadi kalau kita misalkan ingin mendapatkan mesin yang bisa punya napas panjang, nah kita bisa mengubah bornya. Atau kita juga bisa membuat mesin yang responsif di putaran bawah dengan mengubah stroke-nya. Nah, jadi di video hari ini kita akan membahas pengaruh bore dan stroke ya, terhadap performa kemudian karakteristik dari sebuah mesin. Oke, langsung aja kita lihat videonya. Oke, jadi di sini ada dua buah bentuk, bukan bentuk ya, bentuknya silinder ya. Maksudnya tuh ada dua konfigurasi dari silinder sebuah mesin. Jadi ada yang konfigurasi yang disebut overbore atau disebut juga over square ya. Oke. Nah, jadi overbore itu dia cirinya adalah bornya ini, diameter silindernya itu dia lebih besar daripada panjang langkahnya atau stroke-nya. Jadi kalau misalkan di sini bornya 2, kemudian stroke-nya 1, maka nanti perbandingan bore terhadap stroke-nya adalah 2. Nah, ini adalah overbore. Jadi panjang bornya lebih besar atau lebih panjang daripada panjang stroke-nya. Nah, kemudian yang ini adalah konfigurasi overstroke atau undersquare. Nah, bahasa lainnya ya. Nah, cirinya adalah dia kebalikan dari overbore. Jadi kalau overstroke dia diameter silindernya atau bornya itu lebih kecil dibanding dengan panjang langkahnya atau stroke-nya. Jadi kalau di sini bornya 1, stroke-nya 2, maka perbandingan bore terhadap stroke-nya adalah setengah. Oke. Nah, di sini kalau teman-teman lihat, nanti kalau misalkan teman-teman lihat animasi mesin ya, jadi stroke di sini ya, itu dia akan sama dengan panjang ini ya. Panjang dari stang piston ke bagian tengah dari si crankshaft ini. Jadi kalau ini 1, maka ini 1 ya. Berarti kalau ini stroke-nya 2, ini 2. Nah, diingat ya. Jadi stroke ini itu akan setara dengan panjang ini. Ya. Oke. Nah, jadi kalau kita misalkan mau membuat mesin, kita pakai konfigurasi yang mana? Apakah overbore, apakah overstroke? Nah, mana yang lebih baik gitu ya? Mana yang menghasilkan horsepower yang lebih besar? Mana yang menghasilkan torsi yang lebih besar? Nah, kita analisis ya. Oke, kita mulai dari torsinya dulu ya. Oke, di sini ada gambar piston ya dengan susunan crankshaft-nya. Oke, jadi torsi itu kalau teman-teman ingat waktu pelajaran SMA atau SMP, dia adalah lengan ya, lengan kemudian dikalikan dengan gaya yang tegak lurus terhadap lengan ini. Jadi ini lengan L ya, ini gaya. Nah, jadi misalkan saya punya lengan di sini, saya tekan ke bawah gini ya. Nah, makanya kan dia muter. Nah, hasil perkalian dari gaya dan lengannya itu disebut torsi. Ya, jadi ada dua hal ya, atau dua parameter. Ada gaya dan ada lengan. Dan supaya maksimum torsinya ya, dari sudut antara gaya dan lengannya itu harus 90 derajat. Jadi kalau misalnya gayanya gini, lengannya juga begini, dia nggak muter kan? Nah, dia tidak muter. Jadi tidak ada torsi. Jadi dia harus tegak lurus.
Nah, sekarang kita lihat di susunan piston yang tadi. Jadi misalkan kita punya piston. Nah, pistonnya kan nanti naik turun ya. Kemudian ini crankshaft-nya kan muter. Nah, ini kan muter nih. Nah, maka teman-teman bisa lihat di sini ada torsi. Nih, torsi antara gaya yang berasal dari pembakaran, ya, yang kan mesin itu ditekan ya, tuh gitu ya. Nah, gaya yang berasal dari pembakaran, ya. Kemudian di sini ada lengan, ada L. Yang kalau teman-teman perhatikan ini L itu adalah setara dengan tadi stroke, ya, stroke. Nah, jadi nanti torsi di sini itu adalah gaya hasil pembakaran dikalikan dengan panjang stroke ini. Nah, jadi kalau dilihat dari gambar ini, mesin yang punya stroke yang panjang itu pasti menghasilkan torsi yang lebih besar. Udah pasti tuh. Kenapa? Karena L di sini dia sifatnya fix. Jadi dia tidak akan tambah pendek, dia tidak akan tambah panjang, ya. Jadi kalau L-nya panjang, stroke-nya panjang, pasti torsinya gede. Itu ya, diingat ya. Nah, terus kalau F ini gimana? Ya, nah F di sini. Nah, yang jadi masalah kita kan bisa menghasilkan mesin dengan sama kan? Pak, gimana kalau misalkan kita perbesar aja F-nya? Bisa kan? Nah, kalau F dari pembakaran. Nah, pembakaran itu dia dipengaruhi oleh campuran udara yang masuk ke mesin, campuran udara dan bahan bakar. Oke. Nah, jadi di situ. Jadi untuk F ini dia agak-agak ribet nanti ya. Nanti kita bahas ya, agak ribet. Oke. Nah, kemudian nanti horsepower atau tenaga yang bisa dihasilkan oleh mesin ini dia ditentukan dari persamaan torsi yang tadi ya, F dikali L dikali dengan RPM putaran mesin dibagi dengan konstanta 5252. Nah, teman-teman bisa lihat untuk meningkatkan horsepower itu dua cara kan. Kita bisa meningkatkan torsi ya dengan cara memperpanjang stroke-nya tadi kan, atau kita bisa meningkatkan RPM. Jadi si mesinnya itu kita buat bisa berputar sangat tinggi. Nah, gitu ya. Jadi bisa meningkatkan torsi atau kita bisa meningkatkan RPM-nya. Oke? Nah, yang mana yang sebaiknya kita lakukan kalau mau meningkatkan horsepower? Nah, kita bahas dari torsi. Kalau torsi tadi sudah ya. Jadi torsi ya kita perpanjang aja ininya, perpanjang stroke-nya kan. Nah, bagaimana dengan RPM? Nah, oke, teman-teman bisa lihat di sini ya. Nah, jadi di sini ada piston ya. Nah, piston itu tentu saja dia bergerak naik turun kan. Nah, karena dia bergerak naik turun, maka si piston itu nanti punya kecepatan atau punya piston speed. Nah, piston speed ya. Nah, jadi di sini ada dua konfigurasi tadi, overbore, OVB ya, dan overstroke atau OVST. Nah, kita coba analisis ya. Nah, untuk konfigurasi yang OVB ya, dibandingkan dengan yang overstroke, yang OVST ini, teman-teman bisa lihat si konfigurasi overstroke itu, si pistonnya itu kan dia bergerak vertikalnya lebih jauh ya daripada yang overbore ya. Nih lihat, lebih jauh ya. Nah, konsekuensinya adalah dengan putarannya mesin yang sama, maka si overstroke ini ya, konfigurasi overstroke ini karena dia jaraknya jauh, dia akan punya kecepatan yang lebih tinggi daripada si overbore. Kenapa? Karena dia menempuh jarak yang lebih jauh. Nah, logikanya gini, kalau misalkan teman-teman pergi ke suatu daerah dalam waktu 1 jam, misalkan ya, oke, ada si A, si B gitu ya. Nah, si A ini menempuh jarak 10 kilo, sementara B 5 kilo kan, dalam waktu 1 jam, waktunya sama. Berarti si A itu yang 10 kilo harus gerak lebih cepat kan, karena jaraknya lebih jauh. Nah, di sini juga sama, berlaku seperti itu. Jadi, konfigurasi overstroke dia akan punya piston speed yang lebih tinggi. Jadi dia akan bergeraknya tuh lebih cepat dibanding piston yang overbore. Nah, oke. Nah, berarti bagus dong ya.
karena dia bisa bergerak lebih kencang, berarti tenaganya jadi lebih gede. Nah, ternyata tidak. Oke, jadi di putaran rendah, karena dia bergerak lebih kencang, otomatis si udara yang bisa masuk ke mesin tuh dia lebih kencang, karena kan lebih cepat ya, lebih kencang. Set. Nah, tapi lama kelamaan ya si mesin overstroke itu dia bisa mencapai piston speed yang sangat tinggi kalau putarannya tinggi kan, yang mana nanti di piston speed tertentu si mesin itu akan rusak ya, karena dia bergerak terlalu cepat gitu. Jadi mesin overstroke ini dia tidak bisa berkitir atau berputar di RPM yang tinggi karena dia kenceng ya. Ingat ya, karena dia kenceng, kecepatannya tinggi, akselerasinya tinggi, nah maka gayanya tinggi kan, F sama dengan M kali A. Nah, jadi nanti beban yang diterima oleh pistonnya lebih gede. Nah, jadi dia tidak bisa berputar di RPM tinggi. Tapi di RPM rendah dia bagus untuk menyedot udara supaya lebih kencang masuk ke dalam ruang bakar. Nah, gitu ya. Beda dengan yang overbore. Overbore itu dia kalau teman-teman perhatikan dia lebih lebar ya, lebih lebar. Dia di putaran bawah dia tidak mampu menyedot udara dengan cepat. Beda sama yang ini. Karena dia lebih pelan kan, lebih pelan. Nah, tapi karena dia piston speednya nanti lebih rendah daripada si overstroke, membuat yang overbore ini nanti dia bisa mencapai RPM yang lebih tinggi. Nah, karena RPM-nya lebih tinggi, otomatis pasokan udaranya juga yang masuk makin banyak. Oke, nah kalau yang overstroke, dia di RPM bawah nyedot cepet ya, cepet. Tapi karena tadi ada keterbatasan piston speednya, dia nggak bisa kenceng-kenceng. Di putaran atas dia seperti tercekik, jadi dia nafasnya tuh nggak bisa panjang gitu. Jadi udara yang disedot pun tidak bisa sebanyak yang overbore gitu. Jadi overbore lower piston speed, higher RPM. Kalau yang overstroke higher piston speed, berarti lebih cepat ya piston speednya, lebih rendah nanti RPM-nya. Tapi nanti campuran udaranya yang masuk ke mesin itu lebih bagus di putaran rendah. Makanya secara umum kalau teman-teman ingat dulu ada perang motor Vixion dan CB150R ya, kan Vixion motornya mesinnya tuh lebih cenderung ke overstroke ya, sementara CB itu overbore. Nah, Vixion memang responsif putaran bawah kan, karena overstroke. Nah, kalau CB itu di putaran bawah itu dia kurang, tapi pas dia udah nyampe putaran atas dia cepet kan. Nah, gitu. Oke. Nah, itu pengaruh piston speed terhadap airflow ya. Oke. Kemudian kita lanjut ke sini ya. Nah, untuk melakukan pembakaran ya, kita itu membutuhkan dua komponen kan, udara dan BBM. Makin banyak udara yang bisa masuk ke mesin, makin bagus tenaga yang dihasilkan ya, makin efisien juga. Misalkan kita punya air to fuel rasionya 12:1, jadi 12 udara dibanding 1 BBM. Jadi makin banyak udara ya yang masuk ke mesin, RPM juga makin besar. Nah, udara itu masuk ke mesin itu melalui intake ya, seperti ini. Nah, intake itu kan semacam saluran, dia punya ukuran kan, dia punya luas penampang, punya A ya. Nah, jadi luas penampangnya ini dia akan mempengaruhi seberapa cepat dan seberapa banyak udara yang masuk ke ruang bakar kan. Nah, jadi kalau penampangnya besar, maka nanti kecepatan yang mengalir di sini kecil. Nah, ingat hukum Bernoulli kan. Jadi kalau ada luas penampang besar, maka kecepatannya turun. Sebaliknya kalau luas penampangnya kecil, kecepatannya meningkat gitu ya. Nah, jadi
di sini luas penampangnya berpengaruh ke seberapa cepat dan seberapa banyak. Nah, jadi di sini tuh ada dua parameter yang saling berlawanan kan. Kalau dia penampang intake-nya besar, berarti kan udara yang masuk banyak, tapi lambat. Nah, kalau luas penampangnya kecil, udara yang masuk sedikit, tapi cepat. Nah, jadi biasanya di putaran di putaran rendah, kita tuh butuh fuel mixing yang lebih baik. Jadi kita butuh flow udara yang lebih cepat. Nah, sementara di RPM tinggi kan ketika dia sudah banyak udara yang bisa masuk, sudah tercampur, maka kita lebih butuh udara yang lebih banyak. Nah, ingat, kita kembali ke konsep yang tadi kan. Berarti kalau kita bandingkan overstroke dan overbore, overstroke kan berarti bore-nya kecil. Artinya, si luas penampang klep masuknya itu kan juga lebih kecil. Otomatis karena lebih kecil, udara yang masuk juga lebih kenceng kan, sehingga nanti fuel mixingnya itu lebih bagus. Nah, sementara yang overbore, dia karena penampangnya besar, berarti kan nanti ukuran klepnya lebih besar, sehingga nanti pasokan udaranya lebih banyak, walaupun nanti lebih pelan. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi di sini kita harus memikirkan konsekuensi sifat mesin seperti apa yang ingin kita capai. Apakah kita pengen punya mesin yang memiliki pasokan udara yang bagus di putaran tinggi, ya, tapi mengorbankan fuel mixing di putaran rendah, ya, berarti kita pilih desain yang overbore. Jadi kita ya udah nggak apa-apa putaran rendahnya lemot, tapi putaran tingginya udaranya banyak, oke, ya. Atau kita lebih memilih desain yang overstroke. Jadi dia di putaran rendah campuran udaranya mixingnya bagus karena kenceng kan, walaupun volume udaranya sedikit. Nah, tapi ketika RPM makin tinggi, nah, udaranya kan dikit yang masuk kan, jadi dia tuh kayak tercekik kan, jadi dia nggak bisa RPM yang tinggi gitu ya. Oke, jadi di situ kita bisa lihat bahwa pengaruh dari bore dan stroke itu sangat mempengaruhi dari karakter si mesin itu kan ya. Kalau yang ini, kalau panjang stroke ini jelas dia kan fix ya, tapi yang menarik adalah ketika kita kaitkan dengan aliran udara atau airflow-nya gitu ya. Nah, jadi kesimpulannya apa? Overbore pasokan udara lebih bagus di RPM tinggi ya. Kemudian dia bisa nanti punya napas yang lebih panjang gitu ya. Dengan konsekuensi dia akan tidak terlalu responsif di RPM rendah. Oke. Kalau overstroke ya yang pistonnya lebih kecil ya, bornya ya. Nah, dia akan mempunyai fuel mixing yang lebih baik di putaran rendah ya, karena tadi flow udaranya cepat. Tapi lama-kelamaan pasokan udaranya kan sedikit, jadi dia tercekik. Jadi dia nggak bisa RPM yang tinggi gitu. Oke, nah setelah ini kita akan coba bahas beberapa mesin. Kita coba analisis ya pengaruh bore dan stroke dari mesin-mesin tersebut ya, mempengaruhi karakter dari mesin yang akan kita bahas. Oke, lanjut ke aplikasi di mesin-mesin produksi massal yang ada saat ini ya. Oke, jadi sini saya ambil 4 contoh mesin. Jadi ada mesin Honda K20, Honda K24, kemudian ada Chevy LS2 dan RB26DEP. Oke, jadi kita mulai dari mesin yang sifatnya square. Nah, square itu tadi dia punya bore dan stroke yang sama. Nah, jadi kalau bore-nya sama dengan stroke-nya, maka kita sebut mesinnya itu mesin square. Nah, jadi
mesin Honda K20 ini yang dipasang di Civic Type R yang FD kalau nggak salah ya. Dia adalah mesin dengan kubikasi 2 liter DOHC, kemudian tadi square dan inline 4 ya. Nah, kita lihat di sini bore dan stroke-nya adalah 86 kali 86, berarti dia square karena sama. Kemudian dia menghasilkan tenaga 200 horsepower di RPM 7400 ya. Lumayan tinggi ya, khas mesin Honda. Oke, kemudian dengan torsi 196 Nm pada RPM 5900 RPM. Kemudian redline-nya juga tinggi ya, hitungannya tinggi sekitar 8000 RPM. Nah, sekarang kita bandingkan mesin K20 ini dengan mesin Honda K24. Nah, jadi Honda K24 itu sebenarnya dia K20 tapi versi yang stroke-nya lebih panjang. Nah, jadi dia kalau tadi yang K20 kan bore-nya 86, stroke-nya 86. Nah, kalau K24 itu nanti stroke-nya 99 mili. Nah, jadi nanti kubikasinya meningkat jadi 2,4 liter. Kalau tadi K20 itu 2 liter. Nah, kita sekarang lihat ternyata K24 dia memproduksi tenaga di RPM yang lebih rendah nih. Jadi RPM-nya lebih rendah. Kalau tadi kan K20 dia di 7400. Nah, K24 karena dia overstroke. Nah, overstroke tadi ingat ya, dia kurang bagus untuk di putaran tinggi. Jadi dia akan lebih bagus di RPM yang lebih rendah. Makanya tenaganya dia juga turun sedikit. Tapi dihasilkan di RPM yang lebih rendah di 6800 dibandingkan dengan K20 di 7400 RPM. Nah, kelihatan kan efek dari penambahan stroke-nya ini ya, dengan mesin yang identik ya, identik. Cuman beda di stroke-nya aja. Nah, kemudian kita lihat torsinya. Ternyata torsinya meningkat lumayan nih. Dari 196 Nm menjadi 225 Nm. Dan ini dicapai di RPM yang lebih rendah. Dia dicapai di RPM yang lebih rendah yaitu 4500 RPM. Yang tadi K20 5900 RPM. Oke, kelihatan ya. Dia tenaganya menurun sedikit ya, tapi dicapai di RPM lebih rendah. Lalu torsinya meningkat lumayan, terus dihasilkan di RPM yang lebih rendah. Nah, kemudian kita lihat redline-nya turun. Tadi kan 8000, sekarang cuma 7100 ya, karena dia overstroke. Ingat, overstroke itu dia tidak mampu menyedot udara dalam kuantitas banyak di RPM yang besar, tinggi ya. Di RPM rendah dia bagus karena gerakannya cepat, tadi piston speednya membuat aliran fluida atau udara yang masuk juga cepat ya, menyebabkan fuel mixing yang lebih bagus sehingga tenaganya di putaran rendah dia lebih bagus. Oke. Nah, terus kalau kita lihat tenaganya ini sebenarnya bisa dianggap sama lah ya, 200 sama 197. Nah, jadi kalau kita lihat kepersamaan yang tadi, ketika kita meningkatkan torsinya naik ya, maka di kasus K24 ini, maka RPM kan turun. Sehingga sebenarnya horsepower-nya itu konstan. Ya mirip-mirip lah ya, nggak berubah banyak gitu. Jadi ini torsi naik, tapi RPM turun. Jadi horsepower-nya relatif tetap. Gitu. Oke, kita ambil kasus berikutnya, yaitu nah ini yang menarik nih. Ya, di Chevy LS2. Jadi ini mesin-mesin muscle car nih ya, muscle car. Kubikasinya gede, 6 liter. Nah, kemudian dia teknologinya berbeda dengan tadi yang Honda. Dia teknologinya push rod atau OHV. Nah, ini teknologi yang sebenarnya katanya jadul gitu ya. Nah, tapi ternyata di sini LS2 itu kalau kita lihat, dia kan mesinnya overbore ya, overbore. Nah, lalu kalau teman-teman misalkan pernah dengar kenapa muscle car LS itu populer ya, dan muscle car itu pakai push rod, karena katanya torsinya gede. Wah, torsinya besar kan? Berarti kalau torsinya gede, mesinnya harusnya overstroke kan? Nah, tapi kalau teman-teman lihat di sini, ternyata mesinnya overbore. Ya,
bornya 101, gede nih. Stroke-nya cuma 92. Nah, kenapa kok mesin overbore tapi torsinya bagus? Itu datang dari mana? Ya kalau tadi wajar ini ya, torsinya datang ya karena stroke-nya panjang kan. Nah kalau ini dia overbore, stroke-nya pendek. Nah jadi kalau di LS2 ini itu tenaga putaran bawahnya itu bagus ya. Itu dihasilkan dari konfigurasi si push rod-nya. Nah jadi push rod itu dia kalau DOHC kan dia biasanya 2 klep masuk, 2 klep buang kan. Nah, karena ukurannya, karena kan dia punya dua cam gitu ya. Nah, kalau push rod kan camnya 1 terus di bawah, sehingga nanti si si jumlah klep masuk dan klep buangnya juga cuma satu-satu. Jadi 1 masuk 1 buang. Otomatis kalau dia cuma 1 ya, 1 masuk 1 buang, otomatis ukuran klepnya lebih kecil dibanding dengan yang DOHC kan. Nah kalau lebih kecil apa? Kalau lebih kecil berarti aliran fluidanya atau aliran gasnya, aliran BBM-nya dia lebih kencang kan, lebih cepat dia, lebih cepat. Nah karena lebih cepat, ingat tadi di materi sebelumnya, fuel mixingnya lebih bagus. Jadi pencampuran udara di RPM rendahnya lebih bagus, sehingga bisa menghasilkan tenaga yang lebih bagus di putaran rendah. Makanya torsinya gede nih, ditambah ini pakai supercharger juga. Jadi torsinya dia mencapai 542 Nm di putaran mesin yang lumayan rendah ya, 4.400 RPM. Gitu. Ya. Oke. Nah, uniknya di sini karena dia juga overbore. Nah, overbore artinya di putaran atas dia napasnya juga bagus, sehingga dia masih mampu menghasilkan tenaga 400 horsepower di RPM yang lumayan tinggi lah, nggak lumayan ya, sedengan ya, 6.000 RPM. Beda 500 RPM dari redline-nya 6.500 RPM. Nah, jadi si mesin LS2 itu sebenarnya mencoba mengambil atau menyelesaikan permasalahan tadi. Permasalahan kalau mesinnya bagus di putaran bawah, karena dia biasanya nggak bagus di putaran tinggi kan. Nah, jadi mesin LS2 ini dia mencoba menyelesaikan, menggabungkan itu. Jadi mesinnya bagus di putaran bawah, ya, dengan memanfaatkan konfigurasi head push rod-nya, ya, karena push rod ukuran dari inlet ininya klepnya lebih kecil, ya. Kemudian nanti untuk mengisi putaran atasnya, dia menggunakan overbore, gitu. Jadi putaran bawahnya karena dia push rod plus supercharger, putaran atasnya bagus karena dia overbore. Ya makanya ini nggak heran kan, populer banget ya, karena bisa dibilang balance. Nah cuman ya kubikasinya gede, ya khas mobil Amerika gitu, 6 liter ya, 6000 cc gitu. Oke, menarik ya. Nah kemudian terakhir ini mesin legendaris RB26DETT 2,6 liter inline 6. Nah dia konfigurasinya overbore karena bornya 86, stroke-nya 73 gitu ya. Oke, nah kemudian tenaga atau horsepower yang bisa dihasilkan itu katanya sekitar 300 ya. Kalau di brosurnya kan 276 horsepower, tapi karena ada gentleman agreement itu, ya tulisnya segitu 276. Padahal sebenarnya bisa lebih dari 300 horsepower ya. Di putaran 6.800 RPM. Kemudian torsinya 353 Nm di putaran 4.400 RPM. Nah, kalau kita lihat ini dia kan overbore ya. Oke, kalau kita bandingkan dengan mesin K20 tadi, dia kan square. Ini overbore, tapi kalau kalian lihat, kalau teman-teman lihat di sini tenaga puncaknya diperoleh di RPM yang lebih rendah daripada ini kan. Padahal dia overbore. Nah, ini kembali lagi kepada faktor lain.
Nah, ini bisa dikarenakan faktor misalnya seperti desain headnya, desain camnya, ya. Kemudian di sini kan ada twin turbo juga. Nah, jadi ternyata mesin overbore itu bisa juga perform di putaran bawah, putaran rendah, dengan masih bisa menghasilkan RPM yang tinggi kan. Ini redline-nya 8.000 nih, gitu. Nah, jadi tadi di materi sebelumnya kita tidak membahas soal desain cam ya, kemudian apa namanya tuh VVT segala macam ya. Nah, itu gitu. Jadi ini bisa jadi karena faktor-faktor yang belum kita bahas hari ini. Oke, nah jadi itu pembahasan mengenai bore dan stroke, kemudian contoh-contoh di mesin-mesin yang sudah ada. Mudah-mudahan bermanfaat ilmunya ya. Oke, kalau kalian suka dengan video seperti ini, silakan subscribe. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Oke, selamat malam.